Dikumpulkan. Masih ada 4 yang belum masuk. Gimana? Kita mulai dulu? Iya Pak, nggak apa-apa. Baik, ya. Tinggal Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bapak. Semoga sehat. Tadi digoda Pak Anggoro itu Pak Didi edisi hari Jumat ya. Edisi Ustadz hari Jumat. Ya. Semoga sehat Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita doa dulu ya. Semoga di hari Jumat yang berkah ini semuanya lancar dan kita semakin bersemangat. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Maaf. Bapak Ibu, kita kan masuk agendanya menyusun MA ya, atau RPP gitu ya. Sebenarnya kan udah pernah apa yang kita bahas itu. Udah aman terkendali kan. Mungkin saya pastikan dulu aja. Topiknya sudah positif semua, Bapak Ibu. Sudah dengan periode PPL. Ya. Oke. Terus kurikulumnya apa yang di siklus 2 ini? Kurikulum Merdeka. Semuanya? Satu kelompok ini kurikulum Merdeka? Ya. Oke. Di antara Bapak Ibu, apakah semuanya sudah pernah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Sekolah yang belum itu hanya kelas 3 dan kelas 6, Pak. Oke, berarti sudah lancar lah, sudah aman lah modul ajar. Oke, kita mungkin flashback aja karena kita kan ya Bapak Ibu sudah biasa menyusun, sekarang kita flashback. Modul ajar itu komponennya apa aja ya Bapak Ibu? Apa yang harus kita siapkan itu? Biar kita samakan persepsi kita. Dari CP, TP. CP, TP itu ya. Kita TP, oke. Berarti dari CP yang ada, dari CP yang relevan dengan permasalahan Bapak Ibu, nanti dirumuskan TP-nya. Oke. Terus apa lagi? Sarana, metode. ATP. ATP. Kita lihat panduan ya. Kita lihat bersama-sama. Sekali lagi untuk template, untuk format, tidak ada aturan baku ya. Silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan template ataupun format yang mungkin sudah disepakati di satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena kalau kita memaksakan satu, takutnya berbeda dengan arahan kepala sekolah, dengan arahan pengawas gitu ya. Jadi sekali lagi secara template kami persilahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Sekarang secara substansi,
mungkin sudah pernah dulu agak lupa. Kita lihat ya modul ajar gitu ya. Kalau kita lihat bahwa berangkatnya tentu dari modul ajar Pancasila ya. Jadi nanti Bapak Ibu identifikasi aja karakter yang relevan. Nah ini dia. Yang relevan dengan topik atau permasalahan yang Bapak Ibu tetapkan. Karena kan profil ajar Pancasila ada 6, ada banyak tuh. Tidak usah kita terlalu optimistis ke 6-6-nya akan kita angkat. Pilih aja yang memungkinkan, karena waktu itu kan hanya 2 JP ya. Jadi pilih saja beberapa yang akan diangkat dan prioritasnya adalah apa? Relevansi dengan topik. Misalkan agama, mungkin ketakwaan itu penting sekali. IPAS gitu ya, mungkin kebinekaan global itu mungkin penting sekali. Matematika, bernalar itu relevan sekali. Jadi silahkan nanti dipertimbangkan lagi, dicermati permasalahan ataupun topik yang Bapak Ibu angkat, lalu identifikasi karakter-karakter yang mungkin relevan untuk dijadikan prioritas pada MA yang dikembangkan. Capaian pembelajaran monggo, ini sudah hal yang biasa bagi Bapak Ibu. Silahkan masalah yang kemarin, lalu besok PPL-nya di kelas berapa, pilihlah fase yang sesuai, identifikasilah CP yang sesuai. Jadi monggo itu nanti dicermati. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, kalau kita bicara tujuan pembelajaran itu ada dasarnya ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Tujuan pembelajaran pakai prinsip A, B, C, D. A, audiens, artinya siswanya. B, behavior, artinya adalah kompetensi perilaku yang merujuk pada kompetensi yang akan dikembangkan. C, condition, berarti bagaimana pembelajarannya, dan D, degree-nya. Sejauh apa levelnya. Monggo. Di kurikulum Merdeka, komponen dari CP itu ada 2. Ya. Tadi kan ABCD. Sekarang komponen yang dibahas di panduan itu ada 2. Yang satu adalah konten. Ya, ini konten. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi dan konten. Variasi ini di pedoman lama, sekarang tidak wajib nih variasi. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran ada 2, yaitu 2 wajib minimal ya. Komponen kompetensi dan komponen konten. Dan ini semua tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran. Apa yang dimaksud kompetensi? Gampangannya kalau kompetensi, kalau kita punya CP, ini fase B. Harus saya contoh. Enggak apa-apa lah, secara kalimat lah. Saya ini sebagai contoh aja. Bahwa kompetensi itu adalah yang apa? Yang berupa kata kerja. Ya, jadi kompetensi adalah yang kata kerja yang merujuk pada kemampuannya. Saya cari tadi CP. Jadi misalkan ini contoh aja Bapak Ibu ya, misalkan ini. Pada akhir fase B, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan. Atau yang kedua lebih mudah. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Cirinya kata kerjanya, yaitu di sini adalah melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Kontennya adalah bilangan saja. Atau di sini ada lagi. Kompetensinya apa? Kata kerjanya menyelesaikan masalah. Kontennya yaitu kata bendanya, kelipatan dan faktor. Gitu. Ya, jadi itu adalah komponen dari tujuan pembelajaran, ada kompetensi dan ada konten.
Kembali ke sini. Maka monggo nantinya di tujuan pembelajarannya Bapak Ibu susun, perhatikan panduan tadi. Pak, apakah boleh ABCD? Ya boleh-boleh saja kan. Kan tadi minimal aja kompetensi dan konten. Nah, sekarang tadi konsepnya. Sekarang komponennya. Komponennya tentu yang pertama adalah komponen yang sifatnya umum ya. Ada identitas sekolah, kompetensi awal, banyaklah silahkan dicermati. Nah, kita lihat satu persatu. Identitas sekolah saya rasa aman lah, ini tidak aman. Kompetensi awal, nah ini dia. Bapak Ibu, kita harus jeli nanti mengidentifikasi kompetensi awal. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan prasyarat untuk mempelajari topik kita. Misalkan topik kita sekarang adalah perubahan wujud zat pada IPAS. Berarti apa yang perlu dikuasai siswa sebelum belajar perubahan wujud zat? Ya tentu anak tahu jenis-jenis wujud zat. Jadi sebelum kita bicara bahwa mencair adalah dari padat menjadi cair, siswa harus tahu dulu bahwa ada yang namanya padat, cair, dan gas. Ya, jadi itu adalah kompetensi awal. Kalau misalkan topiknya, TP-nya berkaitan dengan bisa memberikan contoh pengamalan sila Pancasila, maka pengetahuan prasyaratnya apa? Kompetensi awalnya apa? Ya tahu sila Pancasila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kompetensi awal. Matematika, topiknya perkalian, kompetensi awalnya adalah penjelasan. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu nanti mengidentifikasi dengan detail kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mempelajari topik yang akan dijadikan tujuan pada MA itu. Nah, terus profil pelajar Pancasila sudah saya bahas tadi. Monggo. Saran dan prasyarat sudah biasa. Monggo diidentifikasi. Kita lihat, oh maaf. Target peserta didik silahkan, misalkan ada 20 siswa reguler, ada 20 siswa berkebutuhan khusus. Kenapa info ini penting? Karena salah satu hal yang dikampanyekan dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi itu penting itu. Monggo misalkan 20 reguler, 2 kebutuhan khusus. Kalau bisa dirinci lagi, ya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di situ. Model pembelajaran yang digunakan sudah biasa. Ya, hafal. Komponen inti, tujuan pembelajaran. Singkat saya dulu udah pernah kita bahas ya, tapi kita ulas lagi. Atau di kelompok yang lain saya lupa. Sudah tadi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Dulu siapa yang menjawab? Saya lupa. Pak Anggoro itu siapa? Pemahaman bermakna adalah apa? Fokusnya pada bagaimana pemanfaatan dari topik ataupun kompetensi yang dikembangkan. Jadi misalkan tadi topiknya tujuannya adalah berkaitan dengan mengetahui aturan di rumah. Nah, pemahaman bermaknanya berarti siswa bisa menjadi disiplin dan menjadi tertib, mengikuti tata tertib sekolah semacam itu. Sebentar Bapak Ibu.
Jadi itu adalah pemahaman bermakna. Bagaimana fokusnya adalah pada pemanfaatan topik ataupun konsep yang dipelajari. Ya, jadi aplikasinya. Yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik beda dengan asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Diagnostik itu merujuk pada kemampuan kompetensi awal, ya. Karena yang ditanya adalah diagnostik artinya adalah apakah siswa sudah menguasai kompetensi awal. Kalau pemantik itu adalah memantik menuju topik yang akan dipelajari. Jadi di situ kuncinya. Sekarang berikutnya adalah udah lain umum ya, ada kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Jangan lupa nanti asesmen diagnostik Bapak Ibu ya. Asesmen diagnostik itu lebih tepatnya nanti di kegiatan pendahuluan ya. Karena apa? Karena mendiagnosa apakah siswa sudah siap untuk belajar atau belum. Belajar kan di kegiatan ini. Ya, jadi asesmen diagnostiknya adalah melekat pada pendahuluan. Silahkan nanti posisi, jangan sampai itu jadi kegiatan inti, tujuannya bukan untuk menilai kemampuan yang setelah belajar topik baru, tapi untuk menilai kesiapan belajar topik baru. Jadi di pendahuluan. Asesmen ada 3, ya, ada diagnostik, ada formatif dan ada sumatif. Monggo nanti dicermati. Ini mungkin akan secara spesifik kita bahas pada hari terakhir mungkin ya, atau hari kedua terakhir. Saya tidak terlalu apal kalau secara jadwal. Tapi sekali lagi ini adalah komponen-komponen inti. Lampiran ini kita buatnya besok ya. Jadi yang hari ini kita belum mengerjakan LKPD, kita belum membuat LK. Kita masih fokus pada membuat modul ajarnya. Jadi lampiran-lampiran ini LK, terus bahan ajar, terus assessment itu tidak dibuat hari ini. Hari ini adalah silakan membuat modul ajarnya saja. Silahkan, sebentar sebelum saya serahkan ke Bapak Ibu, Ibu Ati, monggo Ibu tambahan-tambahan ataupun penguatan, kami persilakan. Ya Bapak, terima kasih. Saya hanya memastikan saja ke Bapak Ibu bahwa kalau yang kemarin sudah prakteknya di kelas awal, berarti yang siklus kedua harus di kelas lanjut. Yang kalau kemarin belum kurikulum merdeka, berarti sekarang wajib kurikulum merdeka. Nah, apakah Bapak Ibu semua sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Sampun Bu. Sampun Bu. Berarti sudah aman supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Mumpung masih di awal untuk penyusunan modul ajarnya, jadi bisa dilanjut nanti dengan membuat modul ajar. Berarti ini kurikulum merdeka ya, semua? Iya Bu. Tidak ada kurikulum 13. Ya, baik. Semoga nanti dalam penyusunan modul ajarnya Bapak Ibu semua diberikan kelancaran ya. Karena sudah sekolahnya semua sudah kurikulum merdeka dan itu sudah terbiasa. Nah, apabila nanti Bapak Ibu itu membutuhkan informasi terkait dengan modul ajar, silakan di PMM itu banyak sekali contohnya. Contoh ya, bukan ambil dari sana untuk di copy paste, tapi cukup dicontoh, disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu semua, karena kan kondisi yang ada di PMM, sekolah yang ada di PMM dengan sekolah kita pastinya berbeda dan permasalahannya juga berbeda, gitu nggih. Ya, dari saya cukup Pak Ari, terima kasih. Oke, matur nuwun Ibu Ati, terima kasih banyak atas penguatannya. Jadi Bapak Ibu monggo dipastikan lagi tadi ketentuan yang disampaikan Bu Ati nggih. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan, ada kegelisahan, atau sudah enggak sabar untuk segera membuat modul ajar?
Lunting Pak Anggoro, monggo Pak Anggoro. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk hari ini kita presentasi itu mengenai LK 2.3 atau langsung modul ajar Pak? Modul ajar LK 2.3 kemarin seharusnya. Kemarin itu 22 dan 23. Kalau Untuk hari ini berarti kita langsung membuat modul ajar Pak? Langsung, nggih. Jadi kita beda dengan siklus 1 Bapak Ibu nggih. Kalau siklus 1 dulu LK 23 itu bareng dengan penyusunan modul ajar. Siklus 2 ini LK 2.3-nya udah kemarin. 22 dan 23. Jadi hari ini langsung modul ajar mawon. Dan untuk kompetensi inti Pak yang saya tanyakan itu pertanyaan pemantik itu kalau di kurikulum 13 itu sama dengan apersepsi Pak. Oke. Ini pertanyaan yang menarik nggih. Persepsi kita kadang ada beberapa hal yang kita lakukan dalam persepsi. Satu, ada yang masih ingat enggak penjumlahan, artinya itu mirip dengan asesmen diagnostik kan itu ya. Kalau persepsi yang jenisnya itu. Tapi ketika misalkan nak pernah lihat enggak bapak tukang menata keramik itu, memasang keramik, lihat ditata itu bisa juga menjadi pengantar pemantik untuk belajar tentang luas. Itu bisa, betul Pak Anggoro. Jadi ketika persepsinya dalam kaitannya kita menuju topik yang akan dipelajari, misalkan memancing motivasi dengan terapannya di dunia nyata, itu bisa masuk setara dengan pemantik. Cuma kalau pemantik kan dikemasi dalam bentuk pertanyaan kan gitu dalam konteks ini. Oke, mirip Pak Anggoro. Terima kasih Pak, sampun Pak. Oke, ada lagi? Bapak Ibu daripada nanti bingung, silakan ditanyakan. Oh iya. Contoh? Kalau cukup jelas nggak apa-apa, silakan bisa langsung membuat modul ajar. Ya, kalau ada hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa lewat WA. Nanti jam berapa? Sekarang jam 3 insya Allah kita presentasi. Nanti maaf Bapak Ibu mungkin akan segera ngebut soalnya. Terima kasih banyak Bu Eti, Bapak Ibu semua. Semoga proses semakin lancar. Ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, Bapak Ibu bisa segera mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Nia.